Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita drama Korea berjudul Graceful Family episode ketiga. Di episode lalu, Hyeoyeon-do ternyata memiliki kenangan tentang sosok Han Jae-guk yang pernah mendatangi pamannya dan memberikannya sejumlah uang. Selain itu, benarkah Mo Seok-hee menggunakan obat terlarang atau ia hanya dijebak? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini ya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Adegan pun kembali ke masa lalu. Im Sun, pembantu wanita yang diduga membunuh An Jae-rim, ibunda Seok-hee, dijatuhi hukuman seumur hidup berdasarkan tuntutan jaksa Jo Hyung-il. Dan Hyeon-do kecil pun menangisi sang ibu. Ya, Hyeon-do adalah anak dari Im Sun. Di waktu bersamaan, Seok-hee kecil pun dikirim oleh Han Jae-guk ke luar negeri berdasarkan perintah Mo Chul-hee. Ya, intinya mah Seok-hee itu diasingkan aja. Kembali ke masa kini, Hyeon-do pun langsung melaporkan kasus penangkapan Seok-hee kepada Top serta adanya reporter Newspatch, yaitu Gwang Mi yang mengetahui kasus penangkapan Seok-hee. Ditambah lagi, ternyata yang menangkap Seok-hee berasal dari kejaksaan dan bukan dari kepolisian. Di kantor Newspatch, Kim Bo-ki mengapresiasi kerja Gwang Mi yang mendapat foto penangkapan Seok-hee. Sementara itu, para anggota top tengah rapat tentang kasus Seok-hee dan upaya untuk menyuap Menteri Lingkungan demi keuntungan perusahaan. Yeon Sang-won yang ditugaskan menemui Taehyung memberikan penawaran agar menghentikan pengusutan tentang MC Group dengan imbalan Taehyung bisa sesuka hati mengusut kasus Seok-hee saja. Taehyung yang menyimpan dendam pada Seok-hee langsung menyetujuinya. Taehyung pun lantas melakukan pemeriksaan pada Seok-hee dan dengan kekuasaannya sebagai jaksa, ia menekan Seok-hee dengan memberikan pilihan, meminta maaf padanya atau masuk penjara. Dan Seok-hee pun memilih untuk dipenjara saja ketimbang meminta maaf pada Taehyung. Walaupun sebenarnya Seok-hee memang tidak bersalah. Ya, ternyata Seok-hee memang dijadikan kambing hitam oleh Han Jae-guk supaya perhatian Taehyung teralihkan dari pengusutan kasus korupsi di MC Group dan terfokus pada kasus Seok-hee yang kebetulan juga pernah menghina Taehyung. Agar kasus Seok-hee segera selesai, Han Jae-guk menyuruh Yeon-do untuk membujuk Seok-hee agar meminta maaf pada Taehyung. Jelas saja, Seok-hee menolak dan malah menyuruh Yeon-do untuk membuktikan kalau Seok-hee tidak bersalah. Dan akhirnya Seok-hee pun dikirim ke penjara wanita. Sikap angkuh yang ditampakkan Seok-hee di hadapan Yeon-do dan Taehyung sebenarnya adalah upaya yang dilakukannya untuk menutupi ketakutannya yang hendak dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu di kantor Newspatch, Kim Bo-ki berhasil dirayu oleh Kyung-ah untuk membatalkan penyebaran berita penangkapan Seok-hee, yang tentu saja membuat Gwang Mi kesal karena susah payah mendapatkan gambar, sekarang malah dihapus begitu saja. Sedangkan Han Jae-guk yang bertugas melobi Menteri Lingkungan pun tidak mendapatkan hasil hingga ia pun kesal. Di penjara, Seok-hee yang memang baik hati namun tampak angkuh membantu salah seorang tahanan yang memiliki anak bayi dengan menyuruh Yeon-do untuk mengurus jaminan sosialnya, dan ia pun mentraktir teman satu kamarnya dengan makanan enak. Di rumah, Mo Chul-ha dan para anggota keluarga yang sedang makan dikagetkan dengan berita berlanjutnya penyidikan dugaan korupsi MC Group oleh jaksa Taehyung. Ternyata, Taehyung yang belum mendapat permintaan maaf dari Seok-hee melanjutkan kasus MC Group. Tim top pun lantas kembali menawarkan kasus lain untuk diusut yang berpotensi untuk menaikkan jabatan Taehyung. Ia pun akhirnya setuju dengan syarat Seok-hee harus tetap di penjara dan tim top pun setuju. Hyeon-do pun lantas menjenguk Seok-hee dan menyuruhnya untuk mengingat kejadian sebelum penangkapan. Seok-hee pun mengingat bahwa ia menaruh tasnya di luar saat sedang mengganti baju di butik, dan butik yang ia kunjungi adalah rekomendasi dari Seojin, istri Mo Wan-jon. Yeon-do lantas meminta bantuan Gwang Mi yang memiliki salinan foto dan video sebelum penangkapan Seok-hee untuk diberikan padanya, dan sebagai gantinya Gwang Mi minta wawancara eksklusif dengan Seok-hee. Dan sebuah fakta terungkap bahwa benar Seok-hee itu dijebak. Ternyata yang memasukkan obat terlarang itu adalah salah satu pelayan butik. Dengan bantuan detektif polisi temannya, Yeon-do mencari info tentang pelayan butik itu yang ternyata seorang mantan napi. Yeon-do pun akhirnya menemui pelayan butik itu dan ia pun menceritakan bahwa Seojin lah yang telah menyuruhnya untuk memasukkan obat itu ke dalam tas Seok-hee. Berbekal fakta pengakuan dari sang pelayan butik dan Seojin, Yeon-do pun akhirnya menyuruh Taehyung untuk melepas Seok-hee yang tidak bersalah, dan akhirnya Seok-hee pun bebas. Seok-hee pun lantas meminta kunci mobil dan mengajak Hyeon-do ke
hotel. Dan episode ketiga pun selesai. Waduh, ada apa nih Seok-hee keluar penjara langsung ngajak laki-laki main ke hotel aja? Aduh, by the way, ternyata di episode ini menceritakan kebucinan Taehyung yang kekeh memenjarakan Seok-hee demi mendapatkan permintaan maaf darinya. Namun berkat usaha Hyeoyeon-do, akhirnya Seok-hee bisa bebas secara murni. Sementara Taehyung hanya bisa gigit jari. Di sini juga kita makin tahu kalau keluarga Mo Seok-hee beserta tim top berusaha untuk menjatuhkan Seok-hee apapun caranya demi menyingkirkannya dari daftar pewaris MC Group. Nggak punya uang bikin pusing, kebanyakan uang juga pusing. Mending yang sedang-sedang saja lah ya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan alur cerita episode ketiganya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Dadah!